Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Mulai hari ini kita akan mencoba menggali ide-ide yang sudah kalian coba obrolkan gitu ya bersama rekan-rekan kalian sekelas dan sekelompok. Mudah-mudahan per hari ini kalian sudah punya kelompok, tapi kalaupun tidak nanti kita bisa bicarakan di kelas. Tapi yang jelas apa yang akan kita bicarakan sejak hari ini hingga 6 pertemuan ke depan itu adalah lebih ke bagaimana caranya kalian menuangkan ide kalian ke dalam sebuah proposal gitu ya. Jadi hampir di setiap pertemuan akan selalu ada tugas gitu ya. Jadi diharapkan kalian masuk kelas gitu ya. Karena kalau enggak kalian nggak tahu tugasnya apa, walaupun saya taruh ke Edunex, tapi takutnya kalian nggak ngerti ya, walaupun kalian bisa lihat YouTube. Anyhow, ya kita akan berlatih untuk menjadi engineer ya mulai sekarang. Bagaimana sih cara engineer itu berpikir gitu? Karena ternyata pemikiran apa ya, pola pikir seorang engineer itu ternyata perlu dilatih gitu, perlu diperkenalkan. Kayak saya gitu ya, saya nggak serta-merta aja jadi engineer tiba-tiba saya menyebut diri saya sebagai insinyur gitu kan, tidak gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa jadi engineer gitu ya? Engineer itu sebenarnya apa sih? Engineer itu kan orang yang menyelesaikan masalah gitu ya. Sementara biasanya scientist itu adalah orang yang mencari masalah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu ada masalah gitu ya, nggak ada scientist, kita nggak tahu ada masalah. Kalau nggak ada engineer gitu ya, scientist nggak akan bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi ini saya rasa dua hal yang memang saling terkait dan saling membantu satu sama lain. Tapi khusus untuk bagian perkuliahan saya ini, kita akan berlatih untuk berpikir layaknya seorang engineer. Ya, kita mulai perkuliahannya. Jadi untuk tahap pertama dalam sebuah proses desain itu adalah pendefinisian masalah gitu ya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa saintis biasanya yang nyari masalah. Nah, tapi kalau engineer itu dia mendefinisikan masalah tersebut gitu. Dalam arti sebenarnya masalahnya apa sih gitu ya. Karena kadang-kadang engineer itu kan selalu berhadapan dengan customer gitu ya. Customer itu kira-kira butuh sesuatu, tapi dia tuh suka bingung gitu kan mentranslasikan, aduh aku tuh butuh apa segala macam gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita untuk mendefinisikan sebenarnya masalahnya apa sih, dan pendefinisian masalah ini harus sesingkat mungkin gitu. Karena kalau pendefinisian masalahnya kepanjangan, nanti artinya solusinya kepanjangan juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah yang tepat pada sasaran untuk memberikan solusi yang juga tepat pada sasaran. Nah, jadi untuk mengetahui kurang lebih gitu ya apa yang akan kita pelajari selama 6 minggu ke depan, ini petanya gitu ya. Jadi kita mulai dengan defining the problem dulu. Kita define dulu masalahnya itu apa ya. Kita apa ya definisikan masalahnya. Lalu setelah kita punya definisi masalahnya, kita akan bisa punya konsep gitu kan ya. Dan konsep akan selalu memiliki alternative concepts gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya, oh oke, kayaknya cara penyelesaian seperti ini. Tapi cara penyelesaian itu nggak akan tunggal. Itu akan kalian pelajari nanti di alternatif konsep di pertemuan kita selanjutnya. Setelah kita punya beberapa alternatif konsep, kita pilih gitu ya, oke konsep ini yang paling bagus, dan itu milih paling bagusnya juga bukan berdasarkan kayak, perasaan aku ini yang paling bisa gitu ya, tapi ada caranya untuk menentukan, oke secara kuantitatif memang this is the best solution gitu ya. Lalu kita masuk ke detail design gitu, kita akan desain gitu ya komponennya apa aja, kalau kalian hardware berarti kecil-kecilnya sampai baut-bautnya tuh nggak boleh ketinggalan kalau kalian jadi engineer gitu ya. Kalau misalnya kalian main di software gitu ya, data apa aja yang kalian harus punya gitu kan ya. Jangan sampai ada satu data yang kurang terus programnya nggak jalan, kira-kira seperti itu. Setelah itu, desain defense gitu. Dalam arti kalian mempresentasikan desain kalian. Itu sebenarnya yang akan kalian lakukan nanti pada saat sidang proposal alias UTS gitu ya. Jadi UTS kalian akan berupa sidang. Nanti yang menyidang akan saya, Pak Anjar gitu ya, dengan para asisten. Kita ingin tahu gitu ya proposal kamu tuh sudah sesiap apa, desain kamu sebagus apa gitu ya. Dan kalau misalnya nanti di dunia nyata, desain defense ini tentunya kalian berhadapan dengan orang yang akan mendanai proyek kalian gitu ya. Itulah kenapa kemarin saya dan Pak Anjar sempat sebut-sebut PKM gitu ya, karena sebenarnya yang kalian lakukan itu ya kayak mendefend desain kalian untuk dibiayai gitu kan oleh satu pihak gitu, misalnya oleh pihak PKM gitu kan. Nah setelah defense lulus nih gitu kan ya, udah jalan.
tentunya ada testing and evaluation gitu ya. Jadi dites dulu gitu ya, seberapa bagus performanya. Kalau performanya belum bagus juga, perbaikin lagi, tes lagi. Belum bagus juga, perbaikin lagi, tes lagi, sampai akhirnya dia benar-benar di performa yang paling baik gitu ya. Jadi testing and evaluation ini adalah siklus gitu ya, sampai akhirnya benar-benar testing, eval gitu kan. Kurang ini, testing lagi, eval lagi. Sampai akhirnya kita puas dan kita bisa membuat desain report di akhir gitu ya. Tapi tentunya testing dan evaluation ini memiliki waktu tenggat gitu ya. Jadi kita memang bisa berulang-ulang, kita looping gitu. Kalau kalian ingat pengkom gitu ya, kan kita loop terus gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya batas waktu gitu. Jadi desain report ini harus tetap masuk pada saat yang seharusnya. Jadi kayak UAS gitu ya. Kalian punya waktu untuk testing dan evaluation selama 3 bulan gitu kan ya, kurang lebih 2-3 bulan. Nanti pas UAS desain reportnya harus sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke defining the problem dulu ya. Nah, yang pertama gitu ya, proses desain itu dimulai ketika seseorang, kita sebut sebagai customer ya, mengekspresikan atau mengkomunikasikan suatu kebutuhan gitu ya. Jadi dia akhirnya bilang, kayaknya gue butuh engineer nih buat mempermasalahkan ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa desain proses itu begin dari luar gitu ya, dari customer gitu. Jadi kalian bayangin gitu ya, kalau misalnya memang kalian belum bekerja buat orang gitu ya, belum ada customer-nya, kalian bayangin permasalahan apa sih yang ada di sekitar kita gitu ya, gampangnya. Kayak misalnya um, apa ya, paling gampang ini paling receh gitu ya. Saya belum punya gorden gitu ya. Saya belum punya gorden. Kira-kira pakai apa ya gitu. Misalnya saya pengen sesuatu yang sistemnya itu mirip sama gorden gitu, yang bisa buka tutup gitu ya. Kira-kira apa ya? Pakai kain apa ya? Oh, ada ini nih, ada kain bekas gitu misalnya. Tapi kalau kain bekas doang ditempel, kan nggak bisa buka tutup gitu ya. Kira-kira pakai apa ya? Oh, akhirnya mungkin dibolongin gitu ya. Dibolongin terus kasih botol aqua gitu ya. Botol aqua yang masih berat terus taruh di atas. Nah, itu kan bisa tuh. Nah, itu engineer banget tuh kalau cara berpikirnya seperti itu tuh udah engineer gitu. Jadi kira-kira kebutuhan kita tuh apa misalnya gitu ya. Lalu selanjutnya the customer can be an individual, an organization, or consuming public gitu. Jadi customer itu bisa jadi dia datangnya sendiri gitu. Ini masalah saya ini. Bisa jadi sebuah organisasi lebih besar atau bisa lebih besar lagi yaitu publik gitu ya. Nah, tentunya cara kalian menangani customer baik dia itu individual, organisasi atau publik gitu ya secara garis besar itu berbeda gitu ya. Approach-nya juga beda dan tenaga yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, permasalahannya di sini adalah most customers are not engineers gitu. Jadi kadang-kadang kita suka berasumsi bahwa masa kayak gitu doang orang nggak bisa mikir sih gitu doang kayak tadi gitu ya soal gorden gitu ya. Nggak semua orang bisa berpikir bikin gorden itu bisa dengan cara seperti itu misalnya kayak gitu ya. Jadi itu tergantung dari kalian. Bagaimana caranya kalian bisa mentranslasikan gitu ya apa yang dia butuhkan dalam engineering term. Jadi kata kunci di sini adalah engineering term gitu ya. Bagaimana caranya kalian bisa mentransformasikan gitu ya. Aku pengen ini, masalahnya ini, masalah itu jadi engineering term. Engineering term itu apa? Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar di slide selanjutnya. Jadi, problem definition itu kita mulai dengan bikin sebuah desain objektif gitu ya. Tujuan dari sebuah desain. In 1 to 3 clear, concise sentences. Oke, 1-3 concise sentences. Concise itu artinya benar-benar padat, singkat, jelas gitu ya. Jangan lebih dari 3 kalimat. Kalau bisa 1 kalimat selesai, then it's done. Oke, ada contohnya nih ya. Contohnya, kalau kalian tahu Wright bersaudara ya, kalau zaman saya kecil tuh dulu ada komik apa sih, penemu dunia gitulah pokoknya ya. Salah satunya adalah Wright bersaudara gitu, Orville dan Wilbur, penemu ini ya, penemu pesawat terbang. Nah, dia atau bukan dia sih, mereka gitu ya, mereka mendefinisikan permasalahannya, pokoknya dia pengen nih ya, ada 2 kata kunci di sini, design a man machine, a man machine, artinya harus ada orangnya, oke? Dan dia machine, oke? Mesin yang dijalankan oleh orang,
capable of achieving powered flight. Oke, terbang, dan terbangnya itu butuh power. Oke, jadi semua elemennya tuh udah ada dalam satu kalimat gitu ya. Pokoknya a manned machine gitu ya, ada orangnya, ada mesin yang harus dibikin gitu kan. Ada flight di sini, ini tujuan utamanya ya. Dan flight-nya itu harus powered. Powernya dalam bentuk apa? Dia belum definisiin. Karena kan pakai apa sih kamu apa ya ngegenjot sepeda itu kan itu juga power dari dirimu. Tapi pokoknya powered flight gitu. Dia pengen terbang gitu. Tapi dia nggak cuma bilang I want to fly, enggak gitu ya. Itu term dari si consumer gitu. Pokoknya gue pengen terbang. Nah, tapi bagaimana cara engineer berpikir itu adalah oke, kalau terbang artinya gue butuh, misalnya gue yang pengen terbang ya harus ada gue-nya gitu kan. Then it's going to be manned gitu. Gue nggak bisa terbang, ya gue butuh bikin mesin. Oke, mesin itu nggak bisa gerak kalau nggak ada power. Then you need power. Then that's it. A manned machine capable of achieving powered flight. Oke, jadi kalimat aku ingin terbang menjadi kalimat seperti ini. Oke, that's how you became engineers basically. So from here kita bisa lihat ya, it must carry a person. Nah di sini a manned machine, at least a person, at least satu ya. Kita belum ngomongin pesawat terbang yang kalian pakai sehari-hari sebelum ada COVID gitu ya. Dan di sini an onboard power source must be used to take off. Jadi power source-nya itu harus dipakai bahkan sejak take off gitu kan. Kalau misalnya pas take off kita nggak punya power gitu on board, nggak terbang dong, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi itu adalah cara mendefinisikan masalah dengan pola pikir engineer gitu. Jadi nggak cuma gue pengen terbang doang, tapi if you wanna fly, then you need to be in control, ya. Kamu ada man-nya, you need to make a machine to do that because you cannot do that on your own. Terus kamu butuh power tadi ya untuk menggerakkan mesinnya, and then you can fly. Nah, ada contoh praktis lagi gitu ya. Sekarang ada orang gitu ya, bukan orang sih, people lebih dari satu orang. Mereka kerja di Empire State Building. Itu kalau kamu ke New York gitu ya, iseng-iseng ke New York lewat Google Earth gitu ya. Nah, itu ada gedung tinggi banget namanya Empire State Building. Dan orang-orang pada komplain gitu kan, karena kok lama banget gue ngantri gitu ya di depan lift gitu ya. Kok lama banget ya, normal dong ya, kan gedung tinggi. Tapi kalau memang gedung itu didesain setinggi itu, artinya harusnya liftnya juga efisien dong, seefisien itu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana definisi masalahnya? Sekarang problem definisinya benar-benar cuma satu kalimat. Design a new elevator for the Empire State Building. New elevator, wait, bentar ya. Kalau elevator baru, bikin lift baru agak mahal ya. Coba kita turun lagi ya. Improve problem definition. Sekarang kayaknya kita nggak usah deh bikin elevator baru. Mungkin ada yang salah dengan sistem yang sekarang gitu ya. Nggak usah bikin baru langsung karena itu terlalu mahal. Kita harus bikin apa ya namanya suatu area baru, makan tempat kan. Habis itu liftnya itu juga tinggi, perlu bahan ini segala macam. Oke, kita permudah. Jadi increase customer satisfaction aja with the elevators in the Empire State Building gitu. Jadi kita nggak ujuk-ujuk bikin orang protes gitu. Kita kelamaan nunggunya, ya udah kita bikin lift baru, nggak seperti itu. Tapi kira-kira apa sih yang bikin si customer ini, orang-orang ini tetap bahagia walaupun dia harus nunggu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi agak-agak curang gitu ya. Sebenarnya nggak curang, tapi ya that's how engineers think gitu kan, seefisien mungkin. Nah, sekarang kita bisa bikin list of specifications gitu kan ya. Mungkin balik lagi ke sini dulu kali ya sebelum spesifikasi. Jadi increase customer satisfaction tuh contohnya apa sih misalnya gitu ya. Ya sambil nunggu gitu kan ya, bisa dibikin kayak area-area ngopi-ngopi gitu kan ya. Jadi sambil nunggu tuh mereka bisa jajan misalnya. Itu paling gampang. Terus bisa juga dibikin sistem gitu kan ya. Emang di kalian hitung ya secara statistik.
emang penumpukan itu terjadi di mana sih gitu ya. Jadi kayak misalnya yang numpuk itu di lantai ini, dan ini gitu. Oh berarti lantai ini yang cukup sering gitu kan ya, di apa namanya, dijamahi oleh orang-orang yang datang gitu misalnya. Berarti kamu bisa bikin lift khusus buat lantai-lantai tersebut misalnya. Jadi lantai-lantai yang busy gitu kamu khususin satu lift, lift lain itu lantai yang less busy. Sama aja kan gitu kan. Jadi cara-cara seperti itu yang coba kalian gali sebagai calon engineer di sini ya. Nah, sekarang list of specification gitu ya. Jadi setiap desain itu punya karakteristik gitu ya. Ada dua karakteristik. Karakteristik pertama adalah demanded ya, atau kita sebut sebagai kodenya D di sini ya. D itu artinya adalah sebuah desain yang memang harus ada. Kalau enggak dia nggak jalan gitu, nggak bisa dianggap acceptable gitu. Jadi D itu yang benar-benar harus ada. Nah, ada juga yang W gitu, wish for gitu ya. Dia kalau ada ya syukur gitu ya, kalau enggak ya nggak krusial-krusial banget gitu ya. Tapi kalau ada lebih baik lagi gitu. Sebagai engineer kita harus bisa membedakan mana yang memang harus ada dan mana yang, aduh, kayak gue bisa deh bikin ini. Karena apa? Karena lagi-lagi kita bekerja dengan waktu. Kalau waktunya udah nggak cukup, ya udah jangan berkutat pada yang wish for. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Nanti yang demanded malah kelewatan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk setiap kata gitu ya, untuk setiap spesifikasi lah ya, itu kalian harus spesifik gitu. Kalau bisa pakai angka gitu. Misalnya kalian bilang gitu ya, wah kita menggunakan bahan gitu ya, yang beratnya 5 kilogram gitu misalnya. Itu jauh lebih baik dibanding kita pakai barang yang berat lah. Berat itu relatif gitu ya. 5 kilogram buat saya mungkin nggak berat gitu, tapi buat apa namanya? Buat saya 20 tahun yang lalu gitu ya, saya masih 10 tahun mungkin 5 kilogram udah berat gitu kan. Nah, lagi-lagi gitu kan kalau misalnya 30 kilo gitu ya, buat saya udah lumayan berat gitu. Tapi buat misalnya suami saya mungkin nggak berat-berat banget, 30 kilo mah masih enteng buat dia gitu. Jadi use numbers if possible and be very very specific in your design characteristics. Oke? Okay? Lalu kita bisa detailin gitu ya. Sebenarnya karakteristiknya ini apa aja sih? Jadi spesifikasinya kita bisa taruh di apa aja. Pertama di performance-nya gitu kan ya. Misalnya dalam bentuk kecepatan gitu ya. Kalau misalnya kita bikin mesin gitu, kecepatannya sekian kilometer per jam, artinya dia udah bagus gitu ya. Jadi kita kasih range gitu, kecepatannya kita pengennya segini gitu kan ya. Dan bedain mana yang demanded dan mana yang wish for juga. Bisa juga dalam bentuknya gitu ya. Saya pengen bentuknya kotak gitu. Saya pengen bentuknya bulat. Saya pengen bentuknya jajar genjang prisma gitu ya. Hal-hal seperti itu juga bisa didetailin gitu ya. Bahkan sampai ke angka-angkanya gitu. Lalu bahannya apa aja gitu ya. Kamu pakai bahan apa? Energinya dari mana gitu ya. Energinya apakah energi dari angin atau kamu dari solar atau kamu dari energimu sendiri gitu ya. Harus kamu muter suatu tuas gitu kan ya. Dari mana energinya? Lalu waktu gitu ya. Dia akan mencapai goal itu dalam waktu berapa lama misalnya, atau enggak microwave gitu kan, itu ada segi waktunya gitu ya, waktunya dia bisa memanaskan dari berapa sampai berapa misalnya. Lalu biaya gitu ya, biaya yang kamu butuhkan berapa, jelas proses manufakturnya kira-kira seperti apa gitu ya. Lalu apakah ada standar-standar tertentu yang harus kalian penuhi gitu. Nah ini standar ini saya rasa akan kalian pelajari nanti kalau kalian udah masuk jurusan ya. Tapi sebagai engineer, bahkan saintis pun sekarang ya, kalian tuh harus bekerja dengan standar. Terutama kalau kalian bekerja sebagai engineer nanti kalau di perusahaan gitu ya, itu standar itu sangat-sangat penting. Jadi misalnya saya mungkin geodesi aja kali ya, geodesi dan saya ini hidrografi gitu. Jadi untuk membuat sebuah peta hidrografi yang bisa dianggap benar, yang bisa dianggap dipercaya, itu ada standarnya. Jadi standar ketelitian horizontalnya tuh berapa gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu artinya antara lu ngulang petanya atau kalau emang nggak bisa ke lapangan ngukur lagi, state bahwa ini ketelitiannya segini-segini, hati-hati pada area ini, misalnya kayak gitu.
ya. Jadi ada standar horizontal, ada standar vertikal gitu kan ya. Jadi orang tuh tahu seberapa percaya dia terhadap apa namanya peta yang mereka pegang gitu, peta yang mereka gunakan. Ada juga standar atau paling gampang helm deh gitu kan. Helm kan ada tuh SNI. Nah, kalau misalnya helm itu tidak SNI, artinya helm itu nggak standar. Itulah kenapa misalnya kalau kamu kejungkel gitu ya, terus helm kamu nabrak aspal gitu ya, helm kamu nggak SNI, ya udah, it's your fault gitu. Kamu nggak pakai helm yang sesuai standar gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu pakai helm SNI, mungkin benturan itu agak sedikit lebih terelakkan lah ya. Jadi kepala kamu baik-baik aja misalnya. Lalu keamanannya gitu kan ya, kalau misalnya terutama kalau kalian pakai software base gitu ya, seaman apa sih gitu kan? Apakah nanti bisa di breach gitu kan sama orang? Breach itu kayak di hack gitulah ya sama orang. Lalu transportasinya gitu kan ya, seberapa lama dia butuh dari satu tempat ke tempat lain, pakai transport apa gitu kan? Dan kalau misalnya desainnya itu desain-desain yang kayak misalnya bikin ini ya, ini mau bantu banget buat saya. Ini adalah tatakan tangan buat mouse gitu ya. Jadi desainnya seergonomis apa, bahannya itu ergonomis atau enggak, bentuknya ergonomis atau enggak, kayak gitu-gitu. Lalu kursi gitu kan, meja gitu kan, ergonomik. Bagaimana caranya untuk mematuhi standar-standar ergonomik misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya gini, misalnya definisi masalahnya adalah design and build a remote controlled portable device that will play 9 holes of golf at a local golf course with the fewest possible number of strokes. Oke, tetap satu kalimat tapi panjang gitu ya. Dan di sini saya sudah highlight beberapa hal yang perlu kita kuantifikasikan. Pertama, remote controlled portable device. Remote controlled artinya dia harus bisa dikontrol dari jauh gitu ya. Lalu 9 holes of golf, artinya kita bakal main golf gitu ya. Dengan fewest possible numbers of strokes gitu. Jadi ini adalah goalnya gitu ya. Jadi dia pengen masukin bola golf 6 kali gitulah ya, 6 kali gol lah ya istilahnya, dengan apa sih namanya stroke tuh ayunan yang sesedikit mungkin gitu kan ya. Kita bikin apa namanya robot-robotan ceritanya misalnya di sini. Nah, kalau dari performance gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang harus ditepati gitu ya, artinya dia harus remotely triggered gitu. Dia harus ada remote controlnya, harus ada cara kita berkomunikasi dengan dia secara jarak jauh. Lalu di sini misalnya must operate on inclines of up to 45 degrees gitu. Kenapa? Karena gini. Misalnya gitu ya, kita bikin ini 0 derajat ya. 0 derajat tuh horizontal aja, 90 derajat ini adalah ke arah atas atau saya sebutnya sebagai zenith kalau misalnya di geodesi. Nah, jadi kita bisa operate gitu ya. Saya akan ngadep sana dari 0 sampai dengan 90 derajat gitu ya. Itu kalau misalnya operasinya mau dibikin 90 derajat. Tapi kenapa nggak 90 derajat? Karena kalau misalnya ke atas, bola tuh jatuh kemana? Ke bawah juga kan, gitu kan. Lalu kalau misalnya saya katakan kayak gini, dia akan jauh, tapi makin ke atas dia akan cuma semakin dekat doang gitu. Buat apa gitu kan ya. Maka itu inklinasinya adalah sampai dengan 45 derajat. Kenapa? Karena disinilah kurang lebih energi maksimumnya terjadi gitu kan ya. Kalau misalnya inklinasinya rendah-rendah kayak gini mungkin tidak maksimum gitu ya. Jadi udah bukan 40 ya, 45 derajat. Ini maksimum energinya di sini. Karena mungkin gitu ya, di sini kan cuma kayak gini doang ya. Ini makin jauh. Tapi kalau misalnya di sini udah nggak apa karena udah ada gaya tarik gravitasinya gitu ya. Jadi 45 derajat wajib dia harus bisa kayak gini. Oke. Lalu wish for nih ya. Jadi misalnya gue berharap driving accuracy-nya gitu ya, akurasi dari apa sih namanya controllability-nya kurang lebih 5 meter lah gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Karena nggak ngefek juga mungkin ya. Nah, jadi di sini sudah didefinisikan ya D-nya apa aja dan W-nya apa gitu. Nah, ini bisa jadi kalian jadikan contoh untuk mendefinisikan program
atau produk kalian nantinya. Gitu. Nah, sekarang kita akan ngomongin desain milestone gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana sih caranya kita membuat sebuah desain produk gitu kan ya. Pertama, ada kita lihat dulu kondisinya gitu. Jadi ada dua kondisi. Pertama adalah ketika tidak ada instruksi sama sekali. Seperti sekarang kan nggak ada instruksi sama sekali. Kalian bebas gitu ya, mau ngide apapun, menyelesaikan permasalahan apapun. Saya juga bukan customer yang minta diselesaikan masalahnya sama kalian, tapi kalian justru peka gitu ya terhadap kehidupan sehari-hari kalian aja. Apa sih yang bikin kalian gelisah gitu kan ya? Apa yang bikin kalian nggak bisa tidur? Nah, kira-kira bagaimana sih caranya untuk menjadikan kepikiran-kepikiran kalian itu menjadi sebuah desain produk? Nah, kita masuk ke if there is no specific instruction. Pertama, kamu bisa lakukan interview. Oke? Kamu bisa lakukan interview ke customer gitu kan ya. Jadi kayak produk survei lah kira-kira masalah apa sih yang kamu hadapi sehari-hari. Kalau misalnya kamu nggak yakin gitu ya, aku merasa gampangnya gini deh, aku tuh paling terbantu selain Gojek gitu ya, aku nggak apa-apa sebut merek di sini, aku paling terbantu sama Tani Hub dan Sayur Box gitu. Kalau di Bandung sih Tani Hub ya, kalau waktu saya masih di Jakarta itu saya pakai Sayur Box. Kenapa? Karena saya orang yang males belanja gitu. Thanks to that gitu ya, saya nggak perlu kemana-mana gitu. Ada yang nyariin saya sayur, mayur, segala rupa, dan saya tinggal duduk-duduk aja di rumah gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, kalian merasa bahwa masalah kalian itu, ini gua doang nggak ya yang rasain? Nah, kamu bisa pastikan itu ke customer, interview ke siapa aja gitu kan. Bisa ke teman-teman sekelas kamu paling tidak. Kalian bisa tukar-tukaran kan, ini dong survei produk gue kira-kira kayak gimana. Kamu bisa juga survei produknya ke teman-teman se-FITB misalnya. Saya yakin kalian sudah mulai berkomunikasi satu sama lain. Lalu kalian bisa juga survei produknya ke kakak adik kalian, ke keluarga kalian sebanyak-banyaknya. Tapi tergantung market kalian itu siapa. Jadi jangan sampai salah ngasih interview gitu ya. Jangan salah ngasih produk survei. Lalu bisa juga kalian bikin list of specification gitu ya. Jadi kayak kira-kira spesifikasinya oke, saya pengen bikin tuh barang yang seperti apa gitu. Saya pengen bikin barang yang seperti ini, seperti ini. Kamu tulis aja semua, nggak perlu D sama W-nya nanti. Begitu kalian udah semuanya jadi, baru kalian tentuan mana yang D ya, mana yang demanded, mana yang harus, dan mana yang W, mana yang wish for. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau ada instruksi gitu ya, misalnya kalian ikut perlombaan dan ada instruksi di perlombaannya, yang pertama kalian harus lakukan adalah review spesifikasinya dan ask for clarifications if needed gitu ya. Itu kayak kalian lomba gitu ya. Kalau misalnya kalian turnamen pasti ada yang namanya technical meeting. Dalam setiap perlombaan juga akan ada kick-off meeting, technical meeting. Nanti di PKM pun akan ada hal seperti ini saya rasa gitu ya. Walaupun belum apa namanya ya, mungkin belum saat-saat ini. Tapi di setiap lomba pasti ada technical meeting di mana kalian bisa klarifikasi, tanya sedetail-detail mungkin gitu. Jangan sampai kalian melewatkan informasi. Lalu sama gitu ya, prepare a type list of specification. Jadi kalian tulis juga semua spesifikasinya gitu. Kalau perlu kalian spesifikasiin gitu, sketsa gitu waktu technical meeting, habis itu tanya hal-hal yang memang kalian pengen tanya. Lagi-lagi pokoknya list aja, D sama W-nya bisa ditentukan belakangan. Nah, sekarang ke tugas gitu ya. Tugasnya apa? Jadi saya udah share buku Exploring Engineering-nya, silahkan buka EduNext. Kalian baca chapter 18 di section 18,2. Oke? Nah, di section ini kalian harus provide gitu ya, need-nya tuh apa gitu ya, dari permasalahan yang ingin kalian pecahkan gitu ya. Apa sih kebutuhannya? Kebutuhannya itu, need itu yang masih besar gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya aku pengen terbang, aku butuh untuk terbang gitu. Dan problem definition-nya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Masing-masing itu 1 to 3 clear concise sentences. Oke? Seperti tadi, pokoknya satu kalimat bisa selesai. Jadi tugas kamu cuma satu kalimat gitu ya. Tapi kalau perlu 3 kalimat masing-masing silahkan gitu ya.
Nah, lalu setelah kamu mendefine need-nya apa, problem definition-nya apa, bikin list of specification-nya. Oke? Lalu di list gitu ya, D-nya itu kira-kira apa, W-nya kira-kira apa. Ini bisa apa aja ya, bisa dalam bentuk program, bisa dalam bentuk kemarin Pak Anjar mungkin cerita sedikit soal Google Earth Engine gitu ya, atau kalau kalian anaknya hardware banget bisa juga dalam bentuk hardware. Kalian coba kalau misalnya nggak ada ide, kalian browsing-browsing, masih dibuka kan tuh Virtual Earth, karyanya kakak-kakak kalian tahun lalu, mereka idenya keren-keren gitu kan ya, jangan di-copy, karena saya juga tahu, karena tahun lalu saya juga ngampu PRD. Nah, kira-kira mereka bisa dapat inspirasi masalah tuh dari mana aja sih? Nah, itu kalian bisa lihat-lihat. Ada yang bikin aplikasi, kalau di kelas saya ingat ada yang bikin aplikasi untuk membantu angkot gitu ya, walaupun itu agak berulang ya. Bedanya yang satu angkot Bandung, yang satu angkot Solo. Misalnya kalian ada ide transportasi lain lagi, misalnya apa. Lalu ada yang bikin, itu aplikasi, ada yang bikin campuran antara aplikasi dengan hardware gitu ya. Jadi hardware-nya nanti kalau misalnya udah dia mengamati ketinggian muka air. Kalau misalnya muka air di sungai itu udah berapa, dia akan ngasih alert ke handphone gitu kan. Misalnya seperti itu. Ada juga yang masalahnya itu banjir juga, tapi dia lebih ke bagaimana caranya bikin penampungan air yang sekalian itu biopori gitu. Itu kan ide-ide yang menurut saya lumayan fresh dan baru-baru banget gitu. Tapi saran saya juga, kalau kalian bisa nggak lihat sama sekali lebih baik, karena kadang-kadang kalau udah kebanyakan ide dari luar gitu ya, kalian nggak bisa punya ide sendiri. Menurut saya kalian coba cari ide dari diri sendiri dulu. Nanti saya akan coba kasih sedikit materi mengenai brainstorming ya. Nah, nanti tugasnya kalian upload di EduNext ya, paling lambat 1 jam sebelum kita ketemu hari Rabu. Hari Rabu kita ketemu jam berapa tuh? Jam 3 sore ya. Kita ketemu jam 3 sore ya, 15.00. Jangan lupa bahwa kelas saya itu untuk hari Senin itu 15.17, hari Rabu 15.16. Oke? Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi di hari Rabu.